bertemu lagi dengan kami, Kang Dion bersama Yang Sandi. Malam ini kami akan mengungkap konon katanya ada di desa Kertajati ada satu buah pohon yang tidak boleh tebang, ya? Iya, betul. Maka dari itu kami penasaran, ingin mencoba menelusuri apakah betul dan tidaknya. Mari kita lihat dan bertanya kepada narasumber masyarakat di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dan dari mana ini? Oh iya. Iya, Kang Cuk, ini sekarang lagi viral. Coba dia. Katanya benar ada satu buah pohon yang tidak boleh ditebang. Apa betul itu, Pak Cuk? Oh iya. Sekarang ya akhir-akhir ini beberapa minggu ini di sini daerah Kertajati, Bantarjati dan Babakan Cuyu sedang viral satu pohon yang kita sebut tuh jati pereket. Jadi jati pereket itu adalah pohon jati, simbol perjuangan masyarakat Bantarjati. Konon katanya, jadi pada waktu zaman dulu, zaman penjajahan Belanda, setelah Sumedang takluk di bawah pemerintahan VOC atau pemerintahan Belanda, berniat atau berencana untuk menaklukkan pula daerah Bantarjati yang sekarang itu ada Kertajati dan ada Bantarjati. Tapi pada zaman dahulu itu Bantarjati ya namanya, nggak ada Kertajati. Nah, setelah itu terjadilah penyerbuan dari kerajaan, dari keadipatian Sumedang ya, karena sudah tidak ada kerajaan lagi, dan terjadilah penyerbuan di daerah Cuyu. Tapi masyarakat Bantarjati yang dikomandoi oleh Mbah Buyut Sena menolak dan lebih memilih untuk melawan dan tidak takluk kepada Belanda. Nah, jadi di daerah Cuyu, di sebelah timur lokasi Jati Pereket sekarang, Mbah Buyut Sena, konon katanya Mbah Buyut Sena mencabut sebuah pohon jati yang sebegitu besarnya karena kekuatan dan kesaktian Mbah Buyut Sena waktu itu yang mungkin kalau zaman sekarang kita pikirnya tidak masuk akal. Tapi kalau zaman dahulu memang kesaktian para kesaktian zaman dahulu itu memang seperti itu. Dicabutlah sebuah pohon jati dan dilemparkannya kepada para bala tentara dari Sumedang dan dari Belanda itu ya, dan jatuhlah menancap di situ di posisi Jati Pereket sekarang. Nah, setelah itu di tempat itu pula kuda yang ditunggangi oleh Pangeran Kornel tertusuk dan lari ke arah timur dari posisi Jati Pereket sekarang. Kemudian kuda yang ditunggangi oleh Pangeran Kornel dari Sumedang mati di daerah pesisiran Sungai Cimanuk di sebelah baratnya desa Karanganyar, Kecamatan Dawuan. Nah, sampai saat ini tempat tersebut, wilayah tersebut dinamakan Kuda Mati karena lokasi matinya kuda Pangeran Kornel. Jadi sekarang kenapa banyak masyarakat yang menolak dipindahkannya atau ditebang Jati Pereket dari tempat sekarang? Karena itu adalah simbol dari perjuangan masyarakat Bantarjati. Mereka itu lebih memilih melawan Belanda, melawan Sumedang, dan memilih tidak takluk kepada mereka. Jadi sampai saat ini secara dekatnya gampang ya. Jadi sampai saat ini berdasarkan sejarah dari turun temurun dan berdasarkan sejarah Babat Bantarjati dan juga sejarah-sejarah Sumedang Larang dan sejarah dari Cirebon menyatakan bahwa Bantarjati itu tidak pernah ditaklukkan, belum pernah ditaklukkan oleh Belanda.
Jadi seperti itu ya. Jadi 99% masyarakat Bantarjati, Kertajati dan sekitarnya itu menolak dipindahkannya Jati Pereket dari tempat sekarang, karena itu benar-benar menjadi simbol kedikdayaan dan simbol perjuangan para leluhur kami, yaitu leluhur orang-orang Bantarjati menolak penjajahan dari Belanda. Oke, seperti itu ya. Iya. Sejarah singkatnya ya. Terus katanya ada tim uka-uka lah ya, Iya. yang sudah mencoba kabar dari tersebut. Oh, jadi begini. Untuk menelusuri sebuah sejarah, kita itu lebih otentik menanyakan sebuah sejarah itu kepada orang-orang sebelum kita. Ya kan? Kepada orang tua kita ya kepada orang tuanya. Nah, sedangkan apabila kita menelusuri sebuah sejarah ya atau dimasukkan roh halus atau seperti itu, maka di mana kita atas dasar apa kita harus mempercayainya, kan? Seperti bisa saja kan itu adalah tipu daya setan, jin untuk supaya kita sesat dan tidak tahu sejarah. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui sejarah ini benar-benar sejarah yang krusial nih, sejarah yang krusial. Jatinya ada ya, di sejarah Sumedang, sejarah Cirebon juga ada ceritanya. Jadi alangkah baiknya apabila menyelusuri sejarah Jati Pereket itu ya kepada orang-orang yang mengalami atau orang-orang yang pernah diceritakannya hal tersebut oleh orang-orang terdahulunya, seperti itu ya. Apakah nanti bisa tidak pohon tersebut dipindahkan? Bisa nggak? Nah, jadi sebenarnya konon katanya zaman dahulu pas baru pertama kali pembukaan jalan dari Kadipaten sampai Jati 7, sempat jati tersebut mau dipindahkan katanya. Tapi gergaji mesin atau senso pada waktu itu tidak bisa beroperasi ya, tidak bisa aktif ya. Jadi mati terus katanya. Jadi makanya di lokasi tersebut jalannya itu tidak lurus. Jadi dibelokkan seperti itu. Dan bertahan sampai beberapa puluh tahun. Kemudian sekarang ada pelebaran jalan karena kebutuhan di sekitar situ kan ada bandara juga, ada tol juga. Jadi harus dilebarkan karena rencananya juga jalan satu arah. Rencananya tadinya mau dipindahkan juga, cuman ada beberapa mitos bahwa ya, pertama masyarakat sekitar mempercayai bahwa jati tersebut tidak bisa dipindahkan, dan apabila bisa dipindahkan pun ada sebuah kepercayaan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemindahan jati tersebut maka akan kena sial, dan orang-orang sekitar khususnya Bantarjati, Kertajati dan sekitarnya itu katanya itu akan kena sial juga. Tapi yang jelas menurut saya itu adalah sebuah simbol kebanggaan masyarakat Bantarjati dan Kertajati, yaitu simbol perjuangan leluhur leluhur mereka untuk menolak penjajahan Belanda. Nah, seperti itu ya. Oke, pemirsa, mungkin cerita ini cukup menarik supaya kita tidak bosan. Kita lihat langsung ke TKP, ya, betul? Oke, siap. Kita akan deteksi energinya seperti apa. Mungkin Kang Gion sama Yang Sandi dan tim akan menelusuri pohon jati tersebut. Ayo kita cek. Oke, siap. Udah berani ya? Semang. Oh, tempat ciri, Pak. Oh, itu sendiri.
itulah sosok Evan yang ada di tengah jalan tersebut. Saya penasaran energinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tonton terus. Oke, jangan lupa like dan subscribe Kang Dion dan Eyang Sandi. Oke. Apakah itu, Pak? Pembuktian dari pohon jati apa namanya pereket sudah terbukti. Jadi mohon maaf tadi tidak terlalu dekat, jadi kita ambil jarak jauh supaya masyarakat tidak berkerumun ya. Pembuktian alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin dari kami tim mengucapkan terima kasih. Lain waktu kita akan rilis kembali di waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.